Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengemudi ojek online berencana menggelar aksi unjuk rasa hari ini. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan di sejumlah titik, terutama di depan gedung DPR MPR. Petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP melakukan pengamanan di sejumlah titik strategis sekitar gedung DPR. Total personil yang dikerahkan sekitar 6.118 personel. Pengamanan dilakukan atas rencana aksi unjuk rasa yang digelar oleh pengemudi ojek online. Namun hingga kini masa demo belum tampak di gedung DPR. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait demo ojek online, kita terhubung dengan Anissa Rizkia dari gedung DPR RI Jakarta. Anissa, apakah para pengemudi ojek online yang akan berunjuk rasa sudah berada di sana dan apa saja sebetulnya tuntutan mereka? Fajar dan juga pemirsa, selamat siang. Hari ini memang betul akan ada demo yang dilaksanakan di depan gedung MPR DPR Republik Indonesia, yaitu dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online yang merupakan gabungan aksi Roda 2 Garda Indonesia. Jumlahnya sekitar ratusan. Informasi yang kami dapatkan, para pengunjuk rasa ini akan melakukan konvoi terlebih dahulu dari markas Garda Indonesia yang berada di daerah Cempaka Putih, kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kemenhub dan juga Istana Presiden. Lalu titik akhirnya yaitu di depan gedung MPR DPR Republik Indonesia. Adapun sejumlah tuntutan yang mereka akan orasikan pada demo yang akan digelar pada siang hari ini, yaitu adanya permintaan dari para pengunjuk rasa mengenai RUU Transportasi Online agar segera masuk Prolegnas 2025 hingga 2026. Kemudian mereka meminta agar regulasi tarif antar barang dan juga makanan, kemudian meminta kepada Kapolri agar mengusut tuntas kasus yang menimpa almarhum Afan Kurniawan dengan segera. Selain itu juga meminta agar menggantikan Menteri Perhubungan untuk bisa lebih pro terhadap para pengemudi ojek online dibandingkan dari aplikator. Karena para pengemudi ojek online ini mengeluhkan potongan yang terlalu besar diberikan kepada para pengemudi ojek online, dan hari ini mereka akan mengutarakan beberapa poin-poin tuntutan di depan gedung DPR Republik Indonesia. Untuk saat ini memang pengamanan tengah dilakukan, yaitu di dalam gedung DPR Republik Indonesia ini. Sejak pagi tadi ada sekiranya 6.180 personil yang dikerahkan. Ini adalah tim gabungan dari TNI Polri. Selain itu juga kalau dilihat memang rekayasa arus lalu lintas belum diberlakukan. Dari sepanjang Jalan Gatot Subroto ini masih bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4, roda 2 dan juga transportasi umum. Itu artinya memang belum ada penutupan jalan di depan gedung MPR DPR RI. Selain itu juga Fajar, kalau saya bisa gambarkan suasana di depan gedung MPR ini juga belum ada tanda-tanda kedatangan dari aksi massa yang rencananya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul jelang 11 siang ini memang belum ada tandanya pergerakan dari massa aksi di depan gedung MPR DPR Republik Indonesia. Saya kembalikan kepada di studio. Baik Anissa, terima kasih atas laporannya langsung dari depan gedung DPR MPR dan tentu kami tunggu kembali informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, kepadatan kendaraan masih terjadi memasuki hari kedua rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Uji coba gerbang tol gratis kembali diterapkan sejak Selasa sore untuk mengurai kemacetan. Ribuan kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat masih membadati Jalan TB Simatupang di kawasan gerbang tol Fatmawati 2 Jakarta Selatan pada Selasa malam. Para pengendara melaju dengan kecepatan rendah mengingat bertepatan dengan jam pulang kerja warga.
Kondisi ini lebih baik dibanding sebelum diterapkannya rekayasa lalu lintas yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan uji coba jalur gratis di gerbang tol Fatmawati 2. Uji coba yang dimulai sejak Senin kemarin akan berlangsung hingga 19 September pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, macet horor sepanjang jalan TB Simatupang menjadi makanan sehari-hari bagi pengguna jalan. Sejumlah faktor seperti tingginya volume kendaraan dan penyempitan jalan menjadi penyebab kemacetan di TB Simatupang. Pemirsa, akibat kemacetan parah di sejumlah wilayah di Jakarta membuat kualitas udara Jakarta tercatat memburuk dan tidak sehat bagi kelompok sensitif. Hasil ini didapatkan dari data indeks kualitas udara dengan poin 127. Menurut data dari IQ Air atau Indeks Kualitas Udara, Jakarta menduduki peringkat kedua kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia setelah Tangerang Selatan. Hasil data udara Jakarta mendapat poin 127 atau lebih tinggi dari panduan kualitas udara yang ditetapkan WHO yang seharusnya di bawah 50. Karena kondisi ini warga Jakarta disarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta menutup jendela untuk mencegah masuknya udara kotor. Sementara itu selain Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kota Depok juga memiliki kualitas udara yang kurang baik untuk kesehatan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Demo ratusan tenaga honorer di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah P3K paruh waktu berujung ricuh. Kericuhan juga terjadi di kantor DPRD Solok Selatan saat ratusan guru honorer menuntut diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ratusan tenaga honorer yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, tenaga administrasi di Mamuju menggeruduk kantor bupati menuntut kejelasan nasib mereka. Mereka mendesak agar diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu lantaran sudah bertahun-tahun mengabdi. Karena tidak ditemui Bupati Mamuju, akhirnya ratusan tenaga honorer ini melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Mamuju. Mereka meminta DPRD agar aspirasi mereka diperhatikan dan dipertemukan dengan Bupati Mamuju. Tanya yuk, nak ada jawaban dulu. Bukan nak ada jawaban. Dan kecean beko dan sampai uni-uni. Tanya yuk dengan anak gua. Kericuhan serupa juga terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kericuhan terjadi di kantor DPRD Solok Selatan saat ratusan guru honorer yang tergabung dalam forum guru kategori 2 dan guru prioritas terlibat adu mulut dengan seorang ASN saat hendak menyampaikan jawaban usai digelarnya dengar pendapat bersama pemerintah daerah. Dalam aksi ini, para guru honorer menuntut agar diangkat menjadi P3K penuh waktu. Meski sempat ricuh, aksi para guru honorer di DPRD Solok Selatan tetap berlangsung hingga sore hari. Mereka menegaskan akan terus mengawal perjuangan sampai hak mereka sebagai tenaga pendidik diakomodasi pemerintah. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat dan Mamuju, Sulawesi Barat, iNews melaporkan.